Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama tentang penggunaan sebuah framework yaitu Bootstrap versi ke-5. Sebelum kita menggunakan Bootstrap, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu framework. Kalau misal kita cari di sebentar. Kalau misal kita search apa itu framework, coba search. Nah, framework adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan website. Itu dia. Jadi intinya framework adalah sebuah kerangka kerja ya yang digunakan untuk mengembangkan website. Jadi singkatnya, framework adalah ini dia. Struktur yang tersusun dari serangkaian kode generik berfungsi untuk mengembangkan sistem aplikasi. Ya, seperti itulah. Atau kerangka kerja lah, seperti pada umumnya, kerangka kerja. Lalu, setelah mengenal apa itu framework, lalu kita mengenal apa itu Bootstrap. Ini dia. Bootstrap, coba kita klik. Nah, jadi build fast responsive site with Bootstrap. Ini dia. Seperti namanya, Bootstrap, yang seperti slogan ya, build fast atau cepat, membangun dengan cepat, responsive site, situs yang responsif. Jadi dengan adanya Bootstrap, kita bisa membuat website atau halaman browser dengan lebih cepat. Kenapa? Karena Bootstrap ini bisa menggantikan CSS. Jadi tanpa perlu kita membuat CSS secara manual, seperti misalnya kita tulis selektornya, lalu propertinya, value-nya, dan segala macam, kita hanya perlu menghubungkan sebuah CSS yang sudah disediakan oleh Bootstrap, baik itu online maupun offline. Kita tanamkan di HTML kita, lalu kita tulis kelasnya, dan langsung terbuatlah sebuah website yang mirip sekali dengan CSS yang kita buat sendiri. Jadi seperti itu. Kita langsung ini saja, kita langsung praktekkan saja agar lebih jelas. Oke, pertama silakan buka dulu websitenya Bootstrap, yaitu getbootstrap.com. Setelah itu read the docs. Kita klik yang itu. Nah, di sini ada, lihat sebelah kiri atas, ini ada introduction, download contents, dan seterusnya. Pertama kita ke quick start terlebih dahulu. Nah, di sini, nah, kalau misalkan kita buka VS Code kita, oke. Nah, Control New, ini disilang, lalu coba kita simpan terlebih dahulu agar lebih mudah. Di Bootstrap kita bikin di sini saja ya, dengan ekstensi HTML. Kita tulis di sini Bootstrap tutorial. Sip. Sekaligus kita sekalian hubungkan VS Code kita ke dalam folder yang tadi saya taruh di sini, di Bootstrap. Nah, di sini dia. Oke. Nah, agar tidak bingung, nah yang ini saya hapus saja. Oke. Disilang dan kita klik. Nah, masih kosong ya. Tadi yang kita buat adalah sebuah Bootstrap HTML, ekstensi HTML dengan nama Bootstrap tutorial. Ini masih kosong, benar-benar kosong. Ada dua cara singkat untuk menuliskan sebuah struktur dasar dari HTML. Pertama, kita cukup shift, tanda seru, enter. Ini hanya berlaku di VS Code. Ataupun cara kedua, yang bisa berlaku di mana saja,
dengan cara kita kembali ke Bootstrap, situs Bootstrap yang tadi, lalu kita copy seperti ini kode yang pertama di Quick Start. Jadi ini adalah struktur dasar dari HTML. Kalau kita paste, Ctrl Save, lalu kita go live, kita lihat kita lihat di browsernya, ya hasilnya seperti ini. Masih amat sangat dasar ya, dengan title Bootstrap Demo dan sebuah H1 dengan konten Hello World. Ya, sama seperti kodenya. Nah, ini adalah salah satu manfaat Bootstrap ya. Kita menuliskan sebuah baris kode dengan amat sangat cepat dan hasil yang sama persis dengan kita tulis sendiri. Hanya bedanya hanya ada di waktu pengerjaan saja. Intinya Bootstrap lebih ringkas seperti itu. Lalu yang kedua adalah tadi kan kalau yang ini masih kosong ya, kita belum terhubung dengan CSS manapun, baik itu internal, eksternal ataupun inline, ya tidak ada, ataupun CSS Bootstrap. Nah, ini dia yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu namanya CDN. Sebentar, kita sambil belajar bersama CDN Bootstrap. Nah, ini dia. Jadi singkatnya, CDN Bootstrap adalah layanan jaringan pengantaran konten untuk publik. Bootstrap CDN memungkinkan pengguna untuk memuat CSS, JavaScript, dan gambar di situs web mereka dari peladen Bootstrap CDN. Jadi singkatnya, si pembuat Bootstrap itu menaruh sebuah link, ini dia linknya, link CSS dan link JavaScript. Link ini di-online-kan atau didaringkan, disimpan di online. Nah, tinggal kita sebagai seorang developer ataupun pengguna, kita tarik atau kita hubungkan link yang online tadi. Yang atas ini link tadi berisi CSS, semua kode-kode CSS sudah dituliskan di sana. Hanya tinggal kita sebagai pengguna menghubungkan file HTML kita dengan link yang di-online-kan tadi. Ini dia link yang di-online-kan. Kita hubungkan link ini ke file HTML kita. Ataupun link JavaScript ini, yang ini linknya isinya CSS, yang ini isinya JavaScript. Tinggal itu dihubungkan ke dalam file HTML kita. Ini dia, ini masih kosongan. Ataupun lebih mudahnya, kita bisa tulis manual, ataupun dengan lebih mudah, kita tinggal copy kode yang ini. Yang nomor 2, copy. Yang ini kita hapus semua ya. Hapus, Ctrl V. Lalu Ctrl Save. Kita lihat apa bedanya. Nah, sudah berbeda. Kalau tadi masih HTML yang amat sangat dasar dengan tulisan yang serif ya. Dan masih memiliki padding, masih memiliki margin juga. Nah, sekarang sudah mepet ke samping dan mepet ke atas dengan tulisan yang berbeda. Seperti itu. Ini tulisan tema serif, cuman saya masih belum tahu ini tulisan apa. Nah, itu dia cara menghubungkan HTML kita dengan CDN yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Cara menghubungannya bisa kita tulis manual. Ini dia. Ini aslinya sama saja dengan link, lalu kan link, rel style sheet, ref. Misalkan gini, biasanya kita tulis ini adalah kita hubungkan ke misal kita hubungkan ke CSS yang ada di sini. Lalu kita tembak file CSS-nya. Ya enggak, misal CSS garis miring style.css. Akan tetapi ini dihubungkan ke file CSS yang online seperti itu. Nah, ini untuk Interjiti jangan terlalu bingung, tinggal di copy saja. Cross origin juga jangan terlalu bingung. Nah, begitu pula script juga sama. Biasanya kita hubungkan dengan menuliskan filenya terlebih dahulu, lalu kita tembak nama, ya kita hubungkan ke foldernya,
lalu kita tembak filenya, akan tetapi ini langsung dihubungkan ke file JavaScript yang sudah disediakan oleh Bootstrap versi kelima secara online. Maka terbentuklah sebuah website seperti ini. Begitu. Untuk membuktikannya atau untuk melihat lebih dalam, nah kita langsung coba caranya. Caranya kita menuliskan class. Lalu, nah sebagai permisalan atau percobaan pertama, kita akan beri margin atas agar dia tidak terlalu mepet. Kodenya adalah margin atas, margin M, atas bahasa Inggris top, atau singkatnya margin top, dan disingkat lagi menjadi MT. Gitu. MT min 1. Ini maksudnya, kita lihat, Ctrl Shift. Dia langsung diberi jarak dengan tingkatan 1. Jadi tingkatan ini MT ada 5 tingkatan. MT1, MT2, MT3, MT4, MT5. Semakin besar angkanya, maka semakin jauh jaraknya. MT1, MT2, misal MT5. Semakin jauh, seperti itu. Itu yang MT. Selain MT, ada MB atau margin bottom. Margin bottom sama sampai 5 juga. Tapi karena ini kontennya hanya 1, coba kita copy agar terlihat. Alt Shift down. Oke, ini dihapus. Kita beri margin bottom 5. Save. Nah, langsung ada jaraknya. Misalnya kita beri 3. Nah, seperti itulah. Itu margin bottom. Setelah itu kan ada top, bottom, ada left, ada right. Nah, untuk yang left bukan ML akan tetapi MS. Kenapa MS? Ya mungkin karena emang dari sana ya. Jadi kita tuliskan saja MS 3. Misalkan MS 4. Ctrl Shift. Dia akan ada jarak 4. Tingkatan keempat. Seperti itu. Untuk yang kanan ME. Ctrl Shift. Nah, ini tidak ada konten di kanan ya. Jadi kita belum bisa melihat hasilnya. Seperti itu. Nah, itu adalah margin. Selain margin ada juga padding. Kalau margin adalah jarak dari batas konten ke konten yang lainnya atau ke batas yang lainnya. Sedangkan padding adalah jarak dari batas konten ke dalam. Jadi dia ini sebagai biar lebih jelas, saya beli background. Style background color. Kita pilih aquamarine. Save. Oke. Tadi kalau MT5 save seperti ini. Kalau PT atau padding top 5, nah seperti ini. Oke. Ini mungkin lebih jelas ya. Misal PT3 save. Nah, kita juga bisa memasang 2 class pada satu konten, pada satu tag. Setelah kita beri MT juga, MT4. Nah, ini semakin lebih jelas. MT itu yang ini, MT yang ada yang warna putih, sedangkan padding adalah jarak dari atas L ini atau atas H, ini dari atas huruf ke garis yang ada di sini. Margin dari garis ini ke atas. Seperti itu. PT pun sama, ada PT, PB, PS, dan PE. Oke, lanjut. Nah, selain kita memberi margin atau padding, kita juga bisa menaruh
tulisan kita ke tengah, seperti halnya CSS pada umumnya. Kodenya adalah text center. Save, dia akan ke tengah. Nah, itu dia. Itu adalah fungsi dari yaitu fungsi dari Bootstrap. Itu dia. Keuntungan Bootstrap adalah kita cukup menuliskan kelas-kelasnya saja, kelas yang sudah didesain oleh Bootstrap, maka dia akan terhubung seperti CSS pada umumnya. Lalu lanjut. Nah, setelah itu kita nah, ini kan CDN online ya. Jadi kita harus terhubung dengan internet agar CSS-nya bekerja. Jika kita tidak terhubung ke internet, maka CSS-nya tidak akan bekerja. Coba sebagai contoh saya matikan wifi-nya. Lalu reload. Sorry. Coba kita ulang ya. Masih terhubung ya. Mungkin karena masih ada bekasnya jadi masih terhubung, tapi ini dia syaratnya, dia harus terhubung. Kenapa? Karena dia online, disediakan secara online. Nah, mungkin tadi masih terhubung ya, masih ada bekasnya, jadi tidak langsung hilang CSS-nya. Agar dia tersedia secara offline, caranya seperti ini. Sebentar, caranya seperti ini. Kita download kode ini, CSS-nya dan kode JavaScript-nya. Cara mendownloadnya ada di Bootstrap. Nah, kita buka Bootstrap, tadi kan introduction ya. Kita klik download. Nah, di sini ada pilihannya. Klik saja yang ini. Download. Maka dia akan otomatis terdownload. Lalu buka di file kita nih yang ada di download. Nah, lalu tinggal di ekstrak. Kalau saya sudah pernah download ya. Di ekstrak lalu hasilnya akan seperti ini. Nah, ini filenya. Tinggal kita pindahkan ke folder tempat kita menaruh project kita. Kalau saya menaruhnya ada di sini. Jadi kalau kita buka, sorry, ini udah dipindahkan berarti. Kita ini saja. Kita ekstrak bersama. Ekstrak all. Lalu ekstrak. Sebentar. Nah, sudah selesai. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Ini dia hasilnya. Diklik. Kalau diklik lagi, nah akan muncul dua folder, yaitu folder CSS dan folder JavaScript. Nah, yang akan kita copy atau kita pindahkan adalah dua folder ini. Silahkan dua folder ini di Ctrl X, lalu pindahkan ke tempat kita menaruh project kita. Project kita, kalau project saya taruh di sini, tutorial, lalu ada di Bootstrap, dan nah ini dia, saya taruh di sini. Ini dia, ini ada folder CSS dan JS yang sudah saya paste. Dan ini akan kita sambungkan ke HTML Bootstrap tutorial. Caranya sama seperti CSS eksternal. Tinggal seperti ini. Yang ini kita hapus saja yang ini ya. Hapus sampai sini. Oke, lalu ini ditambahkan rel style sheet. Lalu linknya kita ganti dengan, kita tembak file yang ada di sini. Yang akan kita pilih adalah ini dia, Bootstrap. Sorry, nggak kelihatan di sini. Ini dia, Bootstrap min.css. Pertama kita tuliskan foldernya itu CSS. Kita cari
turun ke bawah nih, bootstrap min CSS, enter, Ctrl Shift. Begitu pula yang ini kita hapus di sini, lalu kita ganti dengan folder, karena ini JavaScript kita tembak yang ini, JavaScript kita ke ini dia, bootstrap min JS. Pertama foldernya terlebih dahulu, lalu kita cari bootstrap min JS, enter, Ctrl Shift. Nah ini sudah terhubung, HTML kita sudah terhubung ke CSS dan JavaScript yang offline yang sudah kita download tadi. Hasilnya sama saja, ya seperti itu. Nah itu adalah cara singkat, cara kita menyambungkan bootstrap kita, atau cara kita menyambungkan HTML ke bootstrap, CSS dan JS secara offline. Lalu lanjut ke yang selanjutnya, yaitu kita mungkin akan membuat sebuah halaman login sederhana yang mungkin kira-kira sebentar, saya buka dulu hasilnya. Yang mungkin kira-kira hasilnya akan menjadi seperti ini. Project kedua. Seperti ini saja. Sorry, ini mungkin terlalu ribet. Bukan yang ini ya. Oke, mungkin yang ini saja. Yang kira-kira hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kita akan bikin yang loginnya saja. Jadi gambarnya tidak akan kita taruh. Cukup login. Ini menggunakan H3. Lalu ini kita yang ini sampai ke bawah. Kita akan copy dari bootstrap. Caranya bagaimana akan kita lakukan bersama-sama setelah ini. Begitu pula yang ini kita tambahkan sendiri. Gitu. Oke, langsung ke caranya, tutorialnya. Silang terlebih dahulu. Lalu CSS-nya ini ya. Kita hapus yang H1 agar kosong, bersih. Nah, ini dia. Save. Kita kecilkan, lalu lihat. Nah, sudah kosong ya, bersih. Nah, kita perlebar agar lebih jelas. Pertama, silahkan menuju ke layout. Sorry, ke mana dia? Tuliskan saja di atas form. Lalu pilih overview. Oke, nah di sini ada beberapa pilihan. Kalau ingin tampilannya menjadi seperti ini, silahkan copy kode ini ke dalam tag body. Gitu. Jika ingin seperti ini, silahkan copy kode ini ke dalam tag body. Nah, itu dia. Itu salah satu manfaat dari Bootstrap. Nah, agar kita ingin membuat sebuah kode yang seperti ini ya. Tampilan seperti ini, maka tinggal kita copy, lalu taruh di body kita. Ctrl V. Kita save. Lihat. Bootstrap kita sudah jadi. Ya, persis sama seperti yang ada di sini. Ya, tanpa kita perlu menuliskan label, lalu input. Ini kita tulis P lagi, label input, lalu kita checkbox, lalu button. Ya, lumayan ribet. Cukup dengan mengcopy kodenya. Ya. Walaupun kita perlu mengenal apa itu label, input, dan lain-lain. Perlu kita mengenal, tapi ini adalah cara mudah atau cara cepat untuk menuliskan baris kode, karena di beberapa keadaan kita perlu menuliskannya dengan cepat. Begitu. Nah, mungkin kita akan edit sedikit. Yang tag ini mungkin kita bisa hapus.
hapus, lalu save, ya, dia akan menghasilkan. Nah, seperti ini. Tadi tulisannya menjadi hilang ya. Ini di ALTZ. Nah, seperti ini. Lalu ini checkboxnya akan kita hapus juga. Berarti div-nya kita hapus. Nah, Ctrl Shift, maka dia akan hilang ya. Oke. Nah, kalau dilihat-lihat, ini kan mungkin jaraknya terlalu dekat ya. Nah, kita gunakan yang sudah kita pelajari tadi, yaitu margin. Yang submitnya saja, di submit btn. Ini settingan dari sana ya. Kelasnya sudah dituliskan dari sana. Nah, tinggal kita tambahkan margin top. Kita inginkan misal 3. Nah, mungkin cukup ya segini ya. Setelah itu, saya ingin emailnya tidak terlalu panjang, ataupun tag inputnya ini tidak memenuhi layar. Tinggal kita atur width-nya. Berarti width ada di, kita yang atur di sini saja mungkin ya. Coba, misal kita class, lalu tambahkan width berapa ya? 50. Tidak jalan. Sebentar. Oke teman-teman semua ya, kita lanjutkan. Tadi sempat saya pause. Oke, kembali seperti ini. Nah, agar dia bisa ke tengah sini, kita harus bungkus dia dengan 2 div, yang dimana itu akan membantu kita dalam mengatur agar si form ini bisa ke tengah. Yang pertama, kita beri kelas row. Nah, ini kita pindahkan ke bawah. Jadi sini. Lalu kita rapidkan sedikit, dan yang kedua, pembungkus selanjutnya dengan call. Lalu ini kita pindahkan juga ke bagian yang bawah. Oke. Sebentar. Nah. Pinjam ke sini, ini ke sini, lalu ini. Ini kita rapikan sebentar ya. Sini. Oke, ini sudah sesuai. Ya, semuanya sudah sesuai ya. Oke. Nah, kita bungkus dengan row call. Ini fungsinya yang membantu kita untuk dia biar bisa ke tengah. Yang pertama kita tambahkan yaitu di kolom ya. Sebentar, di sini. Kita atur dulu marginnya, kita kosongkan. Dan height-nya atau ketinggiannya kita beri 100. Save. Belum ada perubahan ya. Lalu kita kasih display-nya fleksibel dengan kodenya seperti ini ya, kelasnya display flex. Kita atur kontennya biar bisa ke tengah dengan class justify content center dan align item center. Save. Biar langsung ke tengah. Begitu. Kayak sebenarnya ada yang kurang ya, kita beri tambahan di atas H3 login. Oke. Dan kita atur dia agar
ke tengah dengan kode text center. Nah, sebenarnya sudah cukup. Hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah mini project kita ya, menggunakan Bootstrap. Atau misal ini kan mungkin jaraknya terlalu dekat. Jika ingin kita beri tambahan jarak, cukup tuliskan yang kita pelajari tadi, yaitu MB. Margin bottom, mungkin jaraknya 4, save. Nah, cukup. Kita perbesar. Nah, ini dia hasil dari mini project kita. Ya, cukup mudah ya. Dengan beberapa kode, bahkan kita tidak ya, kita mungkin ini stylenya sebenarnya tidak perlu kita tulis ya. Kita hapus, save. Oh, ternyata kita perlu tulis. Ctrl Z. Nah, silahkan ditulis dengan padding 0, margin 0, dan height 100 VH. Ini juga fungsinya agar membantu kita agar si loginnya ini ke tengah. Agar dia bisa ke tengah, kita perlu setting juga ketinggiannya, marginnya, dan paddingnya. Begitu. Langkah akhir, kita beri title di halaman kita, halaman login. Save. Oke, mungkin sudah hampir mirip ya. Ya, hampir mirip. Tapi sebenarnya sudah cukup. Kalau misalnya ingin lebih responsif, kita perlu mempelajari apa itu media query dan lain sebagainya. Mungkin di lain kesempatan kita akan pelajari bersama. Nah, itu dia sebuah halaman sederhana login. Kita bisa tuliskan misal abcd@gmail.com, abcd@gmail.com, dan kodenya misal 12345. Submit. Ya, tidak ada hasil ya. Tidak menuju kemana karena kita belum sambungkan ke JavaScript. Itu memerlukan JavaScript. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa kita lakukan pada kesempatan kali ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada video ini bisa dicerna dan bisa dipraktekkan oleh teman-teman dengan baik. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.